kasih Bunda Doris. Kenapa nyesot-nyesot Bu? Semoga Bunda Doris sehat selalu. Amin. Dan tetap bersama kita di Hong Kong. Karena kayaknya kalau Bunda Doris nggak ada di Hong Kong, saya susah kesininya. Sehat teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Saya pengen tahu yang udah lebih 10 tahun di Hong Kong. Wah, senior semua ya. Yang kurang dari 10 tahun? Jangan. Yang kurang dari 10 tahun? Banyak. Yang baru kurang dari 1 tahun? Yang baru sebulan? Baru Baik, semoga yang udah lama di Hong Kong rezekinya berkah. Amin. Dan menjadi teladan bagi yang baru-baru. Amin. Yang baru setahun di Hong Kong, semoga Allah berikan kalian kekuatan, kesabaran, dan dijauhkan dari segala keburukan selama di sini. Amin. Tadi ada doa yang dari Bunda Doris yang bikin saya agak kaget. Semoga yang suaminya selingkuh cepat sadar. Emang banyak kan? Udah kita ngaji aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelahnya operator. Hebat kan operatornya itu ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat operator. Suaranya enak, saya kemarin di Indonesia bilang ke teman-teman IO saya ya, ngomong tuh kalau ngomong capek karena soundnya tuh berat banget. Tapi ini surprise, suara soundnya enak banget. Luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, para pahlawan, para pejuang keluarga, para pahlawan Indonesia yang ada di Hong Kong. Seperti judul yang hari ini diberikan kepada saya oleh Bunda Doris tentang mencari tujuan hidup. Karena perempuan yang hebat bukan hanya mereka yang bisa menikmati hidup dengan kebebasan. Bebas ngelakuin apa aja, bebas kemana aja, bebas berpakaian apa aja, bebas makan apa aja. Bukan itu perempuan yang hebat. Karena kalian sekarang ada di negeri yang penuh dengan ujian. Tidak semua makanan bisa kalian makan. Tidak semua jajanan bisa kalian ngemil. Tidak semua minuman bisa kalian minum. Tidak semua daging bisa kalian masak. Kalian ada di negeri dan hidup bersama orang yang tidak mengenal agama. Sehingga kadang untuk sholat itu nggak semudah di Indonesia. Di sini kalian nggak pernah dengar suara azan. Apalagi suara tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Nggak pernah dengar di sini. Jadi kalian pastikan suara itu ya. Iya. Di sini orang nggak paham tentang muslimah itu harus berhijab, sehingga hijab ada jadi tantangan sendiri dibandingkan di Indonesia. Di Indonesia kita berhijab itu punya banyak teman, walaupun sama-sama panas, tapi nyaman karena banyak teman yang berhijab. Bahkan orang olahraga aja sekarang main padel aja berhijab. Tapi di sini berhijab itu banyak tantangannya, karena banyak orang yang belum paham, mungkin sekali-kali dilirik sama orang lain dengan cara yang aneh gitu, atau malah jadi kayak penghalang kita dalam aktivitas. Di dapur berhijab, di rumah majikan berhijab. Beda kalau kita di Indonesia, pulang ke rumah keluarga, jadi nggak perlu berhijab. Di sini berhijab kecuali di dalam kamar. Artinya dalam kondisi kayak gini, menjadi seorang perempuan yang bebas itu mungkin lebih mudah. Gak mikirin hijab, gak mikirin makanan halal,
hamba Allah. Apakah itu hakikat menjadi seorang muslimah? Apakah ketika kita bebas melakukan apa aja, hidup kita itu lebih baik daripada dibatasi oleh syariah? Maka hari ini saya pengen menyemangati teman-teman yang ada di Hong Kong khususnya sebagai minoritas, terus juga dengan tantangan pekerjaan di rumah yang kalian itu bukan mahram kalian, sehingga kalian harus tetap berhijab kecuali dia adalah perempuan. Kalau laki-laki, kalian harus tetap menutup aurat, kalian masak menutup aurat. Apa motivasi agama dalam kita melakukan semua ini sehingga kita bisa menjadi muslimah yang istiqomah? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kamula minar rijali katsir." Laki-laki yang sempurna itu banyak, tapi tidak ada perempuan yang sempurna kecuali 4. Laki-laki yang sempurna banyak, tapi perempuan yang sempurna itu 4. Yang pertama adalah Asiyah bintu Muyazin atau Asiyah istri Fir'aun. Yang kedua Maryam bintu Imran. Yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid atau Khadijah istri Rasulullah. Dan yang keempat Fatimah bintu Rasulullah, Fatimah anak Rasul. Sehingga kalau kita ingin menjadi perempuan hebat, kalau kita ingin menjadi perempuan yang selama hidupnya itu punya value, dalam bahasa kerennya disebut dengan high value woman, perempuan dengan value tinggi. Karena kalau perempuan itu value-nya tinggi, atau di sisi Allah dia punya derajat yang tinggi, maka Allah juga akan memperlakukan dia di dunia dan di akhirat dengan standar yang tinggi. Kan kita memperlakukan seseorang itu tergantung value-nya kan. Orang yang kalau ngomongnya nyablak itu apa ya bahasa Jawanya? Ceplas-ceplos. Hah? Ceplas-ceplos. Jeplak. Kalau ngomong asal gitu, ngomong asal, nggak ada santun-santunnya. Terus orangnya itu suka ngomongin orang lain, suka ikut gibah-gibah klub. Terus dia juga nggak menjaga aurat, nggak menjaga pergaulan dengan lawan jenis. Itu kan dia berarti kita sama dia juga jadi nggak terlalu suka, jadi asal gitu. Kita juga kalau ngeledekin dia nggak pernah merasa khawatir gitu. Kenapa? Karena standarnya ya segitu. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang ngomongnya santun, pemilihan kata-katanya itu khusus, orangnya juga dalam bergaul menjaga diri, menjaga batasan aurat, dia juga punya hal-hal baik, amal-amal soleh dalam kesehariannya, kita pasti akan hati-hati sama dia. Kita juga akan menghormati dia. Nah, kayak kita ketemu ulama, kita ketemu guru, kita ketemu kiai, habaib, ustadz, karena mereka orang-orang yang punya value, karena mereka orang-orang yang punya nilai di mata Allah, kita juga memperlakukan mereka tuh beda sama kita memperlakukan orang biasa. Itu manusia aja kayak gitu, apalagi Allah. Jadi kalau kalian pengen Allah memperlakukan kalian dengan standar yang beda, maka balik lagi ke kalian tuh harus bikin standar untuk diri sendiri. Saya tuh mau jadi perempuan yang kayak gimana? Perempuan yang asal-asalan, yang bebas, yang bisa apa aja, atau perempuan yang punya standar? Gak semuanya saya lakukan, gak semuanya saya ambil, gak semuanya saya mau gitu. Karena saya punya standar. Sehingga kalau kalian mau apa aja, ngambil apa aja, ngelakuin apa aja, berarti standar kalian rendah. Ketika standar rendah, Allah juga akan memperlakukan kalian sesuai dengan standar yang kalian bangun.